Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ya, kembali lagi bersama saya, Husen. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang manajemen logistik. Nah, sebelum kita memulai materinya, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya sendiri. Karena seperti kata pepatah ya, tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya memperkenalkan diri agar disayang. Canda ya teman-teman. Ya, nama saya Muhammad Husen Hawari. Saya mahasiswa di Universitas Pancasila Bekasi, program studi manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dengan nomor induk mahasiswa di 28923500003. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manajemen logistik dengan dosen pengampu yaitu Ibu Wina Sarikusumani Tias, SIP, SEMM. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke materinya. Perencanaan dan isu logistik di Indonesia. Selamat datang nih untuk teman-teman semua dalam pembahasan mendalam mengenai perencanaan logistik dan isu-isu krusial yang dihadapi industri logistik global, khususnya di negara kita tercinta, yaitu di Indonesia. Presentasi ini akan mengupas tuntas tantangan dan peluang serta strategi adaptasi untuk masa depan yang lebih efisien. Nah, untuk agendanya kita ada 5 ya, agenda materinya. Yang pertama itu analisis dan mitigasi resiko, yaitu kita memahami nih potensi hambatan dan cara mengatasinya dalam rantai pasok. Lalu yang kedua ada manajemen resiko strategis, yaitu kita menentukan nih langkah-langkah proaktif untuk memastikan kelancaran operasional. Lalu yang ketiga ada dari dinamika logistik global dengan menggunakan tren dan tantangan dalam landscape logistik internasional. Lalu nih ada si peran third party logistik atau 3PL, yaitu kita memanfaatkan dan mengimplementasikan kemitraan logistik. Lalu agenda yang terakhir ada logistik di Indonesia, tantangan serta peluangnya. Studi kasus dan prospek perkembangan logistik di tanah air kita tercinta, yaitu Indonesia. Analisis resiko dalam rantai pasok, mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi ancaman merupakan langkah awal krusial dalam memastikan ketahanan rantai pasok. Resiko dapat berupa gangguan operasional, bencana alam, hingga fluktuasi ekonomi yang tak terduga. Seperti apa sih analisis resiko-resikonya? Seperti ketidakpastian permintaan dan pasokan, terus ada dari gangguan transportasi dan infrastruktur, lalu bencana alam dan pandemi. Ada lagi isu geopolitik nih dan regulasi, serta ancaman cyber dan keamanan data. Langkah-langkah strategis manajemen resiko. Setelah mengidentifikasi resiko, diperlukan nih strategi mitigasinya yang komprehensif. Pendekatan proaktif ini mencakup diversifikasi pemasok, implementasi teknologi, dan pembentukan tim respons darurat. Nah, untuk langkah-langkahnya itu ada 4. Yang pertama, identifikasi dan penilaian. Kita harus menganalisis nih potensi resiko dan juga dampaknya apa. Lalu yang kedua, ada dari mitigasi dan pencegahan. Mengembangkan strategi untuk mengurangi kemungkinan dan dampak resikonya nih. Lalu yang ketiga, ada dari pemantauan dan evaluasi.
Melakukan tinjauan berkala untuk memastikan efektivitas strategi. Lalu ada dari rencana kontingensi, yaitu kita harus mempersiapkan tindakan darurat jika resiko tersebut terjadi. Dinamika logistik global. Logistik global menghadapi tantangan unik nih teman-teman, seperti hambatan perdagangan, kompleksitas bea cukai, dan volatilitas pasar mata uang. Perusahaan perlu beradaptasi dengan perusahaan regulasi dan dinamika politik internasional. Untuk dinamika logistik global tersendiri itu ada dari rantai pasok kompleks, yaitu keterlibatan banyak negara dan juga banyak pihak. Lalu fluktuasi ekonomi nih, dampak perubahan nilai tukar mata uang. Karena untuk di beberapa negara kan nilai tukar mata uangnya berbeda ya. Seperti di Indonesia rupiah dengan di Amerika dolar. Itu berbeda. Sekarang berapa? 17.000 atau berapa? Itu yang menyebabkan ya fluktuasi ekonomi. Jadi hambatan dinamika logistik global salah satunya karena ya itu teman-teman nilai mata uang yang berbeda di tiap negaranya. Lalu ada juga nih dari regulasi dan kepatuhan, yaitu mematuhi hukum perdagangan internasional. Nah, untuk regulasi sendiri kan juga di tiap negara itu berbeda ya teman-teman. Seperti misalnya regulasi di Indonesia itu seperti apa, di Singapura itu seperti apa, di Cina seperti apa, di Jepang. Ya itu juga yang menjadi salah satu tantangan unik dalam logistik global. Lalu inovasi transportasi, pemanfaatan teknologi baru untuk efisiensi. Nah ini nih yang sangat menarik nih teman-teman, inovasi transportasi. Di era sekarang tuh teknologi sudah berkembang ya teman-teman. Sekarang bahkan eh, transportasi aja udah nggak cuma mobil, nggak cuma motor atau apapun itu, kapal. Bahkan sekarang aja kita bisa loh menggunakan drone untuk ibaratnya mengirim barang atau gimana. Seperti hanya kayak seperti saya pernah lihat video di Amerika Serikat ya, teman. Jadi itu dia ada semacam stand makanan, stand makanan cepat saji. Yang nantinya jika kita memesan dari makanan itu, nah makanan itu dikirim menggunakan drone nih teman-teman. Menggunakan drone, entah dari mana tempat pembuatannya, dia dikirim menggunakan drone, lalu nanti drone-nya akan turun ke tempat stand di mana kita membeli makanan tersebut. Nah, ini kan yang membuat juga inovasi terus berkembang ya teman-teman. Dan ya saya selalu mengharapkan inovasi ini berkembang ke arah yang lebih baik. Karena kita juga zaman sekarang itu logistik misalnya antar pulau atau gimana kita masih menggunakan kapal karena terbatas dari jarak dan terbatas dari medan. Mungkin kedepannya kita juga bisa memanfaatkan semacam ya drone tadi atau eh, misalnya kita ngebuat transportasi kapal tapi untuk barang aja kapal kecil itu bisa aja teman-teman. Itu juga menjadi tantangan unik nih dalam logistik global. Nah, di sini ada dari peran strategi third party logistik atau 3PL. Penggunaan 3PL menawarkan solusi efektif untuk mengelola kompleksitas logistik, memungkinkan perusahaan berfokus pada kompetensi inti mereka. 3PL menyediakan layanan mulai dari transportasi, pergudangan, hingga manajemen inventaris. Kenapa sih si perusahaan ini efektif untuk menggunakan triparty logistik atau 3PL? Alasan yang pertama ialah efisiensi biaya. Karena dengan menggunakan 3PL ini, kita dapat mengurangi pengeluaran operasional dan kita juga bisa menginvestasikan aset kita. Lalu alasan kedua, itu dari skalabilitas dan fleksibilitas. Dengan menggunakan TPL, kita bisa menyesuaikan nih kapasitas
sesuai kebutuhan bisnis. Lalu alasan ketiga, ada dari akses keahlian. Dengan menggunakan 3PL, kita dapat memanfaatkan pengetahuan dan teknologi terkini dari 3PL sendiri. Lalu, alasan yang terakhir ada dari fokus inti bisnis. Dengan menggunakan 3PL, perusahaan dapat berkonsentrasi pada pengembangan produk dan juga pasar. Logistik di Indonesia, tantangan serta peluangnya. Sebagai negara kepulauan yang sudah saya sebutkan tadi ya, Indonesia menghadapi tantangan logistik yang unik terkait konektivitas antar wilayah dan infrastruktur. Namun, dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan populasi yang besar, potensi pengembangan logistik sangat menjanjikan. Seperti yang kita lihat pada persentase ini, kontribusi sektor transportasi dan pergudangan terhadap PDB Indonesia pada kuartal 3 di tahun 2023 itu sebesar 13,5%. Lalu di tahun 2022, persentase PDB yang dihabiskan untuk biaya logistik di Indonesia sebesar 17,5%. Nah, di sini ada penurunan di tahun 2024 nih untuk estimasi pertumbuhan pasar logistik di Indonesia sebesar 6,5%. Sumber ini saya dapat dari Badan Pusat Statistika atau BPS dan Riset Industri Logistik. Nah, inisiatif pemerintah dan juga swasta. Pemerintah Indonesia harus terus berupaya meningkatkan infrastruktur logistik melalui berbagai proyek strategis seperti pembangunan pelabuhan dan jalan tol. Sektor swasta juga harus aktif berinvestasi dalam teknologi dan solusi inovatif untuk mengatasi tantangan yang ada. Nah, ini salah satu tantangan di Indonesia dalam logistiknya itu seperti jalan tol yang belum menyeluruh di seluruh bagian Indonesia, teman-teman. Seperti yang kita tahu ya, jalan tol itu di Jawa hampir semua ada. Hampir semua jalan tol itu ke Jawa di daerah manapun pasti ada di Pulau Jawa. Tetapi kita lihat coba di daerah Sumatera. Di daerah Sumatera jalan tol aja belum, untuk rata-rata tempat itu belum ada jalan tol. Sekalipun ada jalan tolnya pun hanya sedikit. Nah, itu yang menjadi juga salah satu hambatan nih logistik di Indonesia. Mungkin dengan adanya pemerintah membangun jalan tol yang lebih banyak, kemungkinan logistik di Indonesia pun akan terus berkembang, teman-teman. Dan nggak cuma di Sumatera, di Kalimantan juga, di Sulawesi, atau bahkan di Papua. Karena yang kita tahu ya teman-teman, Papua itu menjadi salah satu tempat yang minim akan kemasukan logistik. Untuk biaya pengiriman ke sana ya terkesan sangat mahal sekali karena mungkin apa ya, tempatnya yang terlalu pelosok sehingga nggak semua transportasi yang bisa nyampe ke sana. Mungkin rata-rata kan menggunakan pesawat ya teman-teman. Nah, itu juga kan pemerintah harus memikirkan bagaimana sih agar Papua ini juga bisa seperti kita. Dia memiliki misalnya tempat-tempat buat logistik kayak pelabuhan atau jalan tol. Nah, di sini kita lihat nih ada pembangunan infrastruktur, yaitu pembangunan dan peningkatan pelabuhan laut. Seperti yang kita tahu sekarang ya, untuk pelabuhan laut di Indonesia sendiri itu masih kurang. Masih kurang dalam segi entah pelayanan atau entah pelabuhannya. Yang saya tahu pelabuhan logistik terbesar kan memang Tanjung Priok. Memang itu kan dikhususkan untuk muat muat buat barang masuk atau keluar di Indonesia. Untuk yang lain sepertinya yang saya tahu cuma Tanjung Priok soalnya. Nah, di sini ada ekspansi jaringan jalan tol Transpulau. Nah, yang ini saya bilang nih, gimana kalau misalnya ada jalan tol yang menghubungkan Pulau Jawa serta Pulau Sumatera. Jadi, itu juga bisa membantu logistik. Kenapa? Karena dengan adanya jalan tol itu kan, ya harusnya mobil-mobil truk atau mobil-mobil kontainer yang tadinya
dia naik kapal buat ke pulau seberang. Naik kapal kan juga memakan waktu lumayan banyak ya teman-teman ya. Karena kan dari lautan sendiri yang kita tidak bisa duga, entah cuaca. Kalau misalnya ada jalan tol Transpulau misalnya, berarti kan mobil tinggal jalan aja. Jadi itu juga yang bisa membuat perkembangan logistik di Indonesia itu makin bagus. Lalu ada deh pengembangan bandara dan fasilitas kargo udara. Nah ini juga penting nih teman-teman. Karena nggak semua kargo itu kan dikirim via laut atau via darat ya. Ada juga via udara. Seperti yang saya bilang tadi, waktu kita mau kirim ke Papua, rata-rata kargo menggunakan pesawat udara. Karena apa? Karena dari medan terjang darat tidak memungkinkan, sehingga hanya bisa dimasuki oleh pesawat. Mau nggak mau ya kita terus menggunakan kargo udara untuk di Papua. Lalu ada juga dari teknologi dan digitalisasi. Seperti kita menggunakan adopsi sistem manajemen gudang atau WMS, Warehouse Management System. Lalu kita menggunakan pemanfaatan big data dan AI nih teman-teman untuk optimasi rute. Lalu implementasi blockchain untuk transparansi rantai pasok. Lalu kita jangan lupa nih setelah pembangunan infrastruktur, menggunakan teknologi dan digitalisasi, kita juga pengembangan sumber daya manusianya. Soalnya kalau infrastruktur dan teknologi udah bagus, kalau manusianya belum bisa dan belum mampu, sama aja dong teman-teman. Kita harus melakukan program pelatihan profesional logistik. Itu sangat penting ya teman-teman. Karena ya walaupun logistik ini ibaratnya hampir semua orang bisa, tapi untuk menjadi profesional kan nggak semua orang bisa. Lalu ada lagi kolaborasi dengan lembaga pendidikan. Nah, ini kolaborasi dengan kita menggunakan pelatihan profesional logistik tadi teman-teman. Lalu mendorong sertifikasi kompetensi industri. Nah, ternyata kita sudah sampai di penghujung kesimpulan teman-teman. Manajemen risiko yang efektif, pemanfaatan 3PL, dan adaptasi terhadap dinamika logistik global sangat penting. Indonesia dengan segala tantangannya memiliki potensi besar untuk menjadi hub logistik yang dominan di Asia Tenggara, didukung oleh investasi infrastruktur dan inovasi teknologi. Yang pertama kita kuasai resiko terlebih dahulu. Identifikasi, mitigasi, dan rencana kontingensi. Lalu kita manfaatkan 3PL. Optimalkan biaya dan operasional. Lalu adaptasi global nih teman-teman. Ikuti tren dan regulasi internasional. Lalu optimalkan potensi di negara Indonesia. Berinvestasi pada infrastruktur dan teknologi. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan atau pengucapan yang tidak tepat. Saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Bye bye.